Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ini gua lagi di kereta balik dari Liverpool ke London. Gua sudah nyiapin vlog tentang di away stand seperti apa, tapi itu nanti. Sekarang gue ingin review mengenai pertandingannya. Memalukan, menurut gue memalukan, mengecewakan. Karena 7-0 men, 7-0. Nyebutnya aja gue susah. 7-0. Sedikit tentang bagaimana jalannya pertandingan. Ya, Sobat Football United, teman-teman juga sudah lihat ya bagaimana jalannya pertandingan. Kalau menurut gue, apa yang gue lihat tadi dari stadion di babak pertama sebenarnya bertahan dengan bagus. Liverpool tidak punya banyak shot on goal ya. Rata-rata tembakan mampu di blok. Bertahan cukup rapat, cukup disiplin. Manchester United punya peluang, ada sekitar 2 atau bahkan 3 peluang di babak pertama. Sempat ada gol yang dianulir, gol dari Casemiro. Tadi dari stadion tidak begitu terlihat itu siapa dan kenapa, ternyata offside ya. Lalu di penghujung babak pertama, itu dia tuh, konsentrasi hilang di sisi kanan, sisinya Diogo Dalot nampak salah posisi. Fred juga demikian, Rafael Varane pun juga demikian, sehingga Cody Gakpo, pemain yang memang punya skill finishing bagus, mereka punya shot on goal satu-satunya di babak pertama, di menit rawan langsung 1-0. Ketika istirahat babak pertama, gua di away stand bersama dengan fan supporter yang lainnya, rata-rata sangat pede melihat permainan di babak pertama. Rata-rata mereka berpikir ini akan bisa berubah di babak kedua. Kita akan lebih bisa mengontrol pertandingan, akan bisa lebih banyak membuat peluang, bahkan sangat mungkin membalikan keadaan. Ada beberapa tadi pendapat seperti itu. Yang gue pikir bisa saja melihat bagaimana Erik ten Hag, Manchester United juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya, bagaimana mereka bisa membalikan keadaan dengan pergantian, ya kan. Di babak kedua rata-rata tampil lebih bagus, tapi tadi justru sebaliknya. Di 10 menit, 15 menit babak kedua, kacau menurut gue penampilannya. Pemain hilang fokus, hilang konsentrasi, dan gol-golnya gol-gol simpel sebenarnya. Gol-gol kesalahan, gol-gol tidak ada karakter, gol-gol tidak ada konsentrasi, tidak ada kerjasama, tidak ada komunikasi. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat mudah, terlalu lunak menurut gue. Di konferensi pers, nanti akan gue bahas juga ya, seperti biasa. Erik ten Hag mengatakan kalau ketika menghadapi Brentford kalah 4-0 di babak pertama, tim tidak bermain bagus. Di babak kedua meningkat. Kalau tadi justru sebaliknya, di babak pertama tampil oke sebenarnya, dan di penghujung babak pertama disitulah momentumnya. Gua kehabisan kata-kata, ini mengecewakan, ini sangat memalukan. Tapi kalau melihat performa dari beberapa pertandingan terakhir, sempat gue berpikir apakah ini karena kelelahan. Mungkin juga karena kelelahan. Tapi ini merupakan, kalau menurut gue ya, reality check sih. Ini seperti kayak sesungguhnya seperti apa. Banyak yang mengatakan, berpendapat, oke, ini kita sekarang waktunya musim ini kita bisa
juara, kita bisa, kalau nggak juara paling nggak menyodok ke peringkat kedua dan lain-lain. Ya ternyata kenyataannya masih belum bisa. Proses ini masih harus terus berjalan. Jujur gue tadi sebenarnya tidak melihat dari sisi teknis sih, karena ini bisa hampir seluruh pemain loh bermain buruk. Dan pemain-pemain ini tadi ketika di awal pertandingan gue melihat starting line up-nya, gue bilang ini mungkin yang terkuat. Oke, memang ada kayak posisi mungkin ya, kayak pemain nomor 8 Bruno yang biasanya dimainkan kalau nggak di nomor 10 di sisi kanan, tapi dia bermain tadi di kiri. Dan gue sempat berpikir, ya dia tidak, selama ini kalau dimain di kiri memang nggak maksimal. Apakah ini soal teknis? Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi bukan cuma dia aja gitu loh. Gue melihat banyak sekali pemain-pemain. Luke Shaw contohnya pun juga demikian. Tampil di bawah performa yang biasanya. Jangankan yang terbaik, biasanya saja. Lalu duet lini tengah. Ini kan sebenarnya duet back terbaik saat ini di tim, tapi tidak ada konsentrasi. Lini tengah pun juga demikian. Ini gue berkata, artinya kalau melihat 25 menit lah, setelah 25 menit atau mungkin setelah 30 menit di babak kedua. Oke, mungkin di awal-awal ya 10-15 menit masih di bawah tekanan, tapi setelahnya 20 menit setelahnya tampil sebenarnya oke gitu loh. Lebih sering memenangkan duel di lini tengah ya kan. Tapi di penghujung babak pertama sih itu momentumnya. Dan tentu saja di babak kedua, di 15 menit babak kedua terlalu mudah menurut gue. Dan setelah 3-0 pemain kayak sudah ngelempar handuk gitu. Dan ini menurut gue sangat-sangat mengecewakan. Lebih ke dari mental karakter sih menurut gue. Ini harus diperbaiki betul. Gua ingat Erik ten Hag ketika melatih Ajax menghadapi Feyenoord juga sempat pernah kalah telak 6-2 di Rotterdam. Tapi setelahnya bisa bangkit kembali. Dan gua harapkan, oke, ini pembelajaran yang sangat bagus, sangat mahal ya, untuk ya memberitahu menurut gua ke semua pihak kalau kita masih belum ada di level tersebut gitu loh. Pertandingan selanjutnya menurut gue akan sangat penting untuk memperlihatkan kalau ya bisa bangkit, terutama dari sisi mental. Gue nggak tahu apa yang akan dilakukan, apakah mengganti pemain. Gue tadi juga melihat Diogo Dalot harusnya diganti sama Aaron Wan-Bissaka menurut gue loh ya, di babak kedua paling tidak. Pergantian yang dilakukan di babak kedua juga selain Sabitzer menurut gue tidak begitu banyak terlihat. Garnacho pun juga enggak, Marcus Rashford juga enggak. Menurut gue pemain mungkin yang tampil agak oke adalah David De Gea sih menurut gue. Walaupun kebobolan 7, tapi itu hal yang tidak dia bisa hindari kalau menurut gue. Nih gue masih dalam perjalanan, jujur gue juga capek ya, lelah, kehujanan juga tadi. Dan ya ini hari yang berat, tapi gue juga bisa merasakan Sobat Football United, fans Manchester United juga pasti merasakan hal yang sama. Cuman ya kita lihat ke depannya saja. Hasil ini tidak akan bisa dihapus ya. Ya mengecewakan. Tapi gue dengan amatiran gue masih percaya dengan tim ini, terutama dengan Erik ten Hag. Mudah-mudahan di 2 pertandingan selanjutnya bisa bangkit lagi. Sekali lagi ini susah diterima setelah penampilan menghadapi Barcelona, lalu menjadi juara Carabao juga kan. Dan sekarang harus hancur berantakan seperti ini menghadapi tim yang di preview gue katakan ini bahaya loh. Ketika Liverpool tampil di Anfield ini mereka berbeda. Rekornya paling tidak musim ini beberapa pertandingan terakhir, walaupun sempat beberapa match ya nggak banyak mereka kalah, tapi mereka rata-rata tampil cukup bagus. Kenapa? Karena mental karakternya bisa terbangun di sana, dan itu menurut gue yang jadi kunci di pertandingan tadi. Kurang lebih demikian. Mohon maaf kalau agak sedikit ribut. Menurut Sobat Football United, bagaimana penampilan tadi? Gue tahu pasti kecewa. Cuman drop di kolom komen.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.